Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Syafitri, NIM G.231.2200018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah dalam periode Mekah. Pada masa awal kenabian, Rasulullah SAW lebih mengutamakan hidup mengasingkan diri dan terbiasa memprioritaskan waktu untuk beribadah, sehingga beliau selalu pergi menjauh diri dari keramaian ke Gua Hira. Di sanalah beliau banyak meluangkan waktu untuk bersemedi dan merenungkan keajaiban alam raya, serta memikirkan kebangkitan, hisab, surga, dan neraka. Rasulullah SAW selalu melakukan ini sampai akhirnya turun wahyu. Dan awal mula dari wahyu yang tampak adalah berupa mimpi yang besar. Sesuatu dalam mimpinya itu melainkan hal itu bagi fajar terbit di waktu subuh. Peristiwa tersebut terus-menerus terjadi pada Rasulullah selama 6 bulan sampai usia 40 tahun. Sesudah itu barulah turun wahyu, tepatnya pada malam Senin pada tanggal 17 Ramadan, dan langsung disampaikan oleh Jibril, yaitu surat Al-Alaq. Setelah wahyu yang pertama itu datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua yang membawa perintah kepadanya yang berbunyi, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan bersihlah. Ingatan, hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberikan dengan bermaksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah." Dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian perkembangan besar juga terlihat setelah peristiwa Isra Mi'raj, di mana sejumlah penduduk Yathrib yang berhaji ke Mekah dan masuk Islam secara bergelombang. Para sejarawan Islam juga mencatat beberapa kemajuan penting dalam berdakwah Rasulullah, di antaranya 1. Dalam bidang akidah masyarakat jahiliyah ketika itu meyakini adanya banyak Tuhan, yang bisa disebut dengan politisme. Kemudian berkat pejuang Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dan mengimani adanya Allah dan Zat yang Maha Esa. Kedua, dalam bidang hukum sebelumnya bangsa jahiliyah sama sekali tidak mengenal hukum. Yang kuat menindas yang lemah. Maka dengan perjuangan Rasulullah, mereka menjadi masyarakat yang taat dan patuh kepada hukum. Ketiga, dalam bidang akhlak, moral, masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah masyarakat yang biadab, masyarakat yang sama sekali tidak menghormati kaum duafa, gemar berjudi, minuman keras, dan berzina. Namun dengan berkat perjuangan Rasulullah, mereka menjadi orang-orang yang berakhlak. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah ini sangat signifikan dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Pada periode Mekah, Rasulullah juga mampu membangun persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim. Beliau juga sempat membangun satu masjid sebagai pusat dakwah Islam ketika itu. Kesimpulan dari yang saya baca adalah 1. Sebelum masa kenabian, Rasulullah selalu menyendiri dan di Gua Hira. Setelah menerima wahyu pertama, barulah beliau mulai berdakwah secara diam-diam, dan setelah itu mulai Rasulullah berdakwah secara terang-terangan di Mekah. 2. Adanya kemajuan yang dicapai Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Di antaranya adalah semakin bertambahnya banyak orang yang masuk Islam dan memperbaiki dan meluruskan sebagai aspek kehidupan, membangun masjid, serta mempererat persaudaraan dan persatuan. 3. Berbagai
rintangan dan masalah-masalah tak luput menghalangi dakwah Rasulullah, seperti ejekan, penghinaan, olok-olok, penertawaan, penyiksaan, berbagai ancaman dan penawaran lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah ucap dalam presentasi atau kurang jelas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.